Expert. Ya, semoga teman-teman senantiasa sehat selalu, senantiasa penuh keberkahan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin, amin. Hari ini bertepatan dengan usia tanaman padi yang kemarin ditumpang sari di lahan lokasinya Mas Bagas ya, teman kita. Itu ditanamin padi di video kami sebelumnya. Ini sudah masuk hari ke 6 atau hampir 7 ya kayaknya ya, lupa saya. Sudah semingguan. Nah, itu kalau dalam proses bercocok tanam padi itu proses pemupukannya bisa 2 kali, bisa 3 kali ya teman-teman. Jadi yang pertama itu 1 minggu setelah proses tanam, kemudian yang kedua 28 hari setelah masa tanam, kemudian yang ketiga 36 sampai 40 hari setelah masa tanam. Jadi ini stok pupuk kami ya teman-teman. Ini jenis pupuk NPK dan NKCL yang biasa kami pakai untuk pemupukan tanaman-tanaman di kebun, baik itu durian, kemudian kelengkeng, buah naga maupun pepaya. Ini kami juga menggunakan pupuknya. Nah, ini nanti ya sedikit kami juga pakai biasa untuk aplikasi di porang juga teman-teman. Ini komposisinya seperti ini teman-teman, yang rencana kami pakai untuk pemupukan tanaman padinya. Coba Kak ditakar Kak. Hei bro, baru nongol kamu bro. Papa mau ikutan. Nah, ini kalau ini jenis Orea teman-teman. Ini biasa dipakai di dalam pertanian. Di daerah kami memang biasa pakai Orea. Jenis Orea ini untuk tanaman padi, khusus padi kami pakai. Ini hanya untuk padi ya teman-teman. Ditakar Kak. Nah, ini 1 gayung, 10 gayung. Ini 2 gayung setengah ini teman-teman. Ini 2 gayung setengah kurang lebih kemarin hampir 5 kiloan. Nah, ini pupuk Orea ini akan kami campur dengan yang jenis NPK ya teman-teman. Ini kami pakai pupuk nih teman-teman, pupuk NPK Hayati ya. Di sini ada Hayatinya, pupuk majemuk NPK Hayati. Nah, ini bentuknya seperti ini, granul ya teman-teman. Nah, ini granulnya seperti ini. Ini yang jenis NPK Hayati. Di sini kandungannya lumayan lengkap. Terus kalau yang model seperti ini, granul ini lebih cenderung lembut. Ini yang NKCL untuk pemupukan kedua, dan selanjutnya untuk memperkuat batang dan buah-buahannya nanti lebih bagus hasilnya. Oke Kak. Nah, ini untuk padi kita aplikasi 1:1 teman-teman. Jadi kalau ini tadi 2,5 gayung, ini kita pakai NPK nya 2,5 gayung. Nah, ini kami campur. Diaduk Kak. Kebalik, aduk Nah. Oke, ini diaduk. Nih ya, diaduk ya, NPK sama Oreanya teman-teman. Seperti ini ya Kak, aduk Kak. Setelah diaduk rata seperti ini, nanti siap akan kita pakai untuk aplikasi pemupukan tanaman padi. Nanti untuk masa pemupukan yang kedua, kita akan menggunakan sedikit NPK dan Orea dicampur dengan NKCL lagi. Oke, Kak. Bil. Nah, ini juga kami kasih tahu ke teman-teman untuk tanaman porang yang dulu kami tanam di depan rumah ini. Ini yang dulu dari bibit 5 kilo di video kami sebelumnya, awal-awal waktu kami uji coba. Kak, kamu di bawahnya Kak. Kamu di sini Kak, coba. Situ Kak. Itu tingginya sudah segitu ya teman-teman. Itu sudah diuruk juga hampir 40 cm kemarin dengan tanah yang baru untuk
pengurukan. Sebenarnya ini tanahnya segini levelnya, kemudian ditambah tanah lagi 40 cm. Jadi ini tingginya total hampir Di belakangnya ada anak. 1,5 meter lebih ini teman-teman. Ini tingginya sudah segitu. Alhamdulillah pertumbuhannya subur. Ini kami aplikasi juga, kami kasih NPK dan NKCL kalau sudah proses pembentukan kataknya porang ini. Oke, sip. Oke ya teman-teman, ini kita sudah selesai persiapan pupuknya. Kita lanjut ke lokasi pemupukan di sawah. Oke, sip. Ini ya teman-teman, kami sudah sampai lokasi di sawah. Ini kondisi tanaman padi yang sudah usia 1 minggu. Ini dilakukan pemupukan. Tadi pupuk yang sudah kami campur di rumah ya teman-teman. Jadi begini caranya, dilempar-lempar gitu saja dari atas, kita nggak perlu turun ke bawah. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah, gampang gitu aja. Khusus untuk padi memang cara pemupukannya seperti itu. Jadi cukup dilempar-lempar biasa kalau petani. Nah kalau porang lain lagi. Jadi karena porang ini batangnya agak rawan, jadi dia harus dilakukan pemupukan tepat sasaran kalau porang. Tapi kalau untuk padi insya Allah aman, tidak ada masalah. Ya kalau misalnya 1-2 biji hasil lemparan ini meletik istilahnya meletik ke tanaman porangnya, insya Allah aman lah, tidak masalah, karena dia langsung jatuh ke ini plastiknya, kemudian turun ke bagian bawahnya airnya. Ini usia 1 minggu ya teman-teman tanaman padinya. Nanti setelah usia 28 hari akan kita lakukan pemupukan lagi yang kedua menggunakan NPK, ada tambahan NKCL untuk proses masa pembuahannya dan masa pembentukan penguat batang supaya tidak gampang terkena penyakit roboh batang padinya, kemudian terkena penyakit kresek kalau di sini namanya ya, kayak kekuning-kuningan gitu ya, sama kena penyakit tekluk ya teman-teman. Tekluk itu dia di pangkal batang tandan padinya itu, dia tahu-tahu gitu biasanya patah. Itu diserang tekluk namanya kalau di daerah kami. Jadi, insya Allah dengan menggunakan pemupukan yang tepat, baik NPK-nya maupun NKCL-nya untuk penguat batangnya, insya Allah pertumbuhan padi akan semakin bagus, kuat, dan hasilnya maksimal seperti tanaman padi teman-teman semuanya yang melakukan budidaya tanaman padi juga. Jadi seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah ini kondisi perkembangan porang kami yang di lokasi sini aman, tumbuh, sudah nongol tunas yang kedua rata-rata. Seperti ini ya teman-teman. Dan ini nyaman sekali. Dari mulai tanam sudah hampir 2 bulan ini belum pernah melakukan penyiangan. Ya kemarin melakukan pembersihan sedikit ya, yang di samping-samping ini, di bawahnya plastik ini, waktu mau dipersiapkan lahannya, digemburkan, diinjek-injek itu untuk persiapan tanam padinya. Tapi selama masa tanam sampai masa tumbuh ini di lokasi di sekitar sininya ini aman sekali, aman semua. Ya, alhamdulillah porang sudah 95% tumbuh semuanya, kondisinya bagus, termasuk yang di sini ini ya teman-teman, yang tanpa bedengan, yang tanpa mulsa, ini juga sudah tumbuh semua bagus, kondisinya seperti ini. Ini adem karena di bawah pohon pisang yang sini. Nah, kalau yang di bagian tengah sini, ini sebagian di sini kena daun teduh, daun pisang. Yang di bagian sana ini bisa dilihat ini panas ya teman-teman, kena sinar matahari. Kalau yang di bedeng bagian atas sana juga sudah pada tumbuh, ini bagus-bagus, hijau-hijau. Ini mudah-mudahan dengan proses perawatan yang maksimal, pemupukan yang oke, tanaman porang maupun padi yang ditanam di lahan ini, di lokasinya Mas Bagas ini, bisa tumbuh subur dan hasilnya bisa maksimal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ditinggal proses perawatan pemupukan lanjutan, baik padinya maupun porangnya.
Ini salah satu tanaman porang yang waktu tumbuh kemarin daunnya agak mengering ini teman-teman, karena waktu tumbuh pas sinar matahari masih lumayan terik. Tapi ya tidak masalah, nanti disusul tunas yang berikutnya teman-teman. Oke, sip. Nah ini contoh yang kering waktu musim panas kemarin, tumbuhnya pas sinar matahari masih terik. Ini tidak ada masalah, disusul tunas berikutnya yang sudah mulai hijau bagus. Ini juga sudah muncul tunas kedua, sudah gede. Ini juga teman-teman, ini yang mulai ada tanda-tanda tunas kedua. Tunas yang pertama ini ada kosong-kosong tapi nggak sampai kering dia, jadi ini tunas keduanya insya Allah lebih besar, lebih bagus. Ini juga korban dari panas yang terlalu terik. Nah untuk yang di bawah naungan ini ya, pohon pisang teman-teman, ini kondisinya juga sudah bagus, hijau-hijau. Pastinya kalau di bawah naungan itu lebih cenderung hijau-hijau teman-teman pertumbuhannya. Dari sisi pertumbuhan daunnya bagus, kondisi daun-daunnya juga bagus, hijau-hijau. Kalau yang di tanpa naungan biasa pertumbuhannya agak kekuning-kuningan dikit, tapi nggak ada masalah selama masih survive dan mampu untuk menyusul tunas berikutnya. Insya Allah semuanya akan aman. Ini kondisi setelah kami lakukan pemupukan. Insya Allah nanti kita akan update lagi kondisi perkembangan tanaman padi dan porangnya setelah seminggu atau 10 hari ke depan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih atas semuanya sudah senantiasa bersama-sama untuk saling sharing-sharing dan berbagi cerita bersama kami, keluarga Exmut. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu, dimudahkan dalam segala urusannya, dan tentunya setiap kegiatannya penuh keberkahan. Amin. Semoga tanaman porang teman-teman semuanya, baik yang murni bercocok tanam porang saja maupun yang bercocok tanam dengan tanaman-tanaman tumpang sari yang lainnya, termasuk seperti yang di lahan kami ini ya, menggunakan tumpang sari padi. Semoga punya teman-teman semua juga bisa tumbuh subur dan kelak bisa menghasilkan panen yang melimpah seperti yang diharapkan. Terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.